Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Maharani dengan NIM 21812141016 dari kelas A21 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Administratif, saya akan menyampaikan analisis pada pokok bahasan materi, sistem dan prosedur dalam perkantoran dan tata ruang kantor. Yang pertama yaitu analisis sistem dan prosedur dalam perkantoran. Pada analisis kali ini, saya memilih organisasi sektor publik, pemerintah daerah Kantor Kepala Desa Patalan. Kantor Kepala Desa Patalan beralamat di Jalan Parangtritis kilometer 15, Patalan, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Kepala Desa Patalan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kedudukan Kepala Desa atau Lurah sebagai Ketua atau Kepala Pemerintah Kelurahan. Kepala Desa memiliki tugas yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun proses penyelesaian dokumen yang dilakukan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi dalam struktur organisasi yang ada. Berikut merupakan struktur organisasi di Kantor Kepala Desa Patalan, yang terdiri atas Kepala Desa atau Lurah, Sekretaris Desa atau Carik, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Kaur Tata Laksana, Kaur Perencanaan, Bagian Administrasi dan Pelayanan, serta Humas. Yang selanjutnya yaitu prosedur penyelesaian dokumen. Sebelumnya, apa itu prosedur? Prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan sistem. Adapun subsistem perkantoran meliputi 1. Menghimpun dan mencatat data, 2. Mengolah dan memelihara data, 3. Menyimpan data atau informasi, 4. Penyampaian atau distribusi informasi atau data, 5. Kepegawaian perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian dokumen dalam hal surat menyurat di Kantor Kepala Desa Patalan. Yang pertama yaitu prosedur penyelesaian dokumen surat masuk. Adapun langkah dalam penyelesaian dokumen surat masuk terdiri atas yang pertama, bagian administrasi dan pelayanan menerima surat melalui media online atau offline. Apabila bagian administrasi dan pelayanan menerima surat melalui media online, maka bagian administrasi dan pelayanan akan mencetak surat tersebut dengan jumlah rangkap 2. Sedangkan untuk surat dalam bentuk offline difotokopi untuk menjadi salinan. Lalu, salinan surat tersebut dicatat dan diarsip oleh bagian administrasi dan pelayanan, dan untuk surat asli diberikan kepada bagian kepala urusan selanjutnya sesuai dengan tujuan surat untuk ditindaklanjuti. Langkah yang kedua, surat ditindaklanjuti oleh bagian kepala urusan yang bersangkutan. Apabila surat tidak memerlukan balasan, akan langsung diarsip oleh bagian kepala urusan yang bersangkutan. Sedangkan untuk surat yang memerlukan balasan, maka bagian kepala urusan yang bersangkutan akan menindaklanjuti surat masuk tersebut. Langkah yang ketiga, bagian kepala urusan yang bersangkutan dapat menyelesaikan surat balasan tersebut tanpa persetujuan kepala desa, tetapi terdapat surat balasan yang memerlukan persetujuan dari kepala desa. Yang keempat, surat balasan yang tidak memerlukan persetujuan dari kepala desa langsung diberikan kepada bagian administrasi dan pelayanan. Untuk surat balasan yang memerlukan persetujuan dari kepala desa, maka akan diperiksa, disetujui, dan ditandatangani oleh kepala desa, kemudian diberikan kepada bagian administrasi dan pelayanan. Langkah yang kelima, surat balasan yang telah sampai di bagian administrasi dan pelayanan akan diberi cap pada surat tersebut. Langkah yang keenam, setelah surat diberi cap, salinan surat akan disimpan oleh bagian kepala urusan yang bersangkutan untuk diarsip. Sedangkan untuk surat asli oleh bagian administrasi dan pelayanan akan diberikan kepada humas untuk diekspedisi.
Langkah yang ketujuh sekaligus langkah yang terakhir, surat yang memerlukan balasan akan dikirim oleh humas secara langsung atau melalui media online seperti email. Yang kedua yaitu prosedur penyelesaian dokumen surat keluar. Prosedur penyelesaian dokumen surat keluar dibagi menjadi dua, yaitu dibuat atas perintah kepala desa dan dibuat oleh kepala urusan yang bersangkutan. Yang pertama yaitu penyelesaian dokumen surat keluar yang dibuat atas perintah kepala desa. Langkah yang pertama yaitu kepala desa langsung memberikan perintah kepada bagian administrasi dan pelayanan untuk membuat surat yang dibutuhkan. Langkah yang kedua, bagian administrasi dan pelayanan akan memberikan surat yang telah dibuat untuk diperiksa dan ditandatangani oleh kepala desa. Langkah yang ketiga, surat yang telah ditandatangani oleh kepala desa untuk salinan akan disimpan dan diarsip oleh bagian administrasi dan pelayanan. Sedangkan untuk surat asli akan diberikan kepada humas untuk diekspedisi. Langkah yang keempat sekaligus langkah yang terakhir, surat akan dikirim oleh humas secara langsung atau melalui media online seperti email. Yang kedua yaitu penyelesaian dokumen surat keluar yang dibuat oleh bagian kepala urusan yang bersangkutan. Langkah yang pertama yaitu surat dibuat oleh bagian kepala urusan yang bersangkutan sesuai dengan tujuan surat yang akan dibuat. Langkah yang kedua, surat yang telah dibuat oleh bagian kepala urusan yang bersangkutan akan diberikan kepada kepala desa untuk disetujui dan ditandatangani. Langkah yang ketiga, surat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kepala desa diserahkan kembali kepada bagian kepala urusan yang bersangkutan untuk digandakan. Salinan surat akan disimpan oleh bagian tersebut untuk diarsip, sedangkan surat asli akan diberikan kepada bagian administrasi dan pelayanan. Langkah yang keempat, setelah bagian administrasi dan pelayanan menerima surat tersebut, maka akan diberikan kepada humas untuk diekspedisi. Langkah yang kelima sekaligus langkah yang terakhir, surat akan dikirim oleh humas secara langsung atau melalui media online seperti email. Analisis pokok bahasan materi sistem dan prosedur dalam perkantoran yang selanjutnya yaitu mengenai gerakan terblik. Sebelumnya, apa itu terblik? Terblik merupakan macam-macam gerakan dalam studi ekonomi di tempat kerja guna merekam suatu proses sebagai optimalisasi tenaga kerja manual agar lebih mudah dipahami dan meminimalisir gerakan yang tidak dibutuhkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan kegiatan kepala desa yang melakukan tanda tangan digambarkan dengan gerakan dasar atau terblik. Yang pertama, mencari atau sort, yaitu mata dan tangan bergerak untuk mencari serta menemukan ballpoint untuk tanda tangan. Yang kedua, memegang atau grasp, yaitu tangan menjangkau dan membawa beberapa surat dengan mengurutkan surat berdasarkan keperluan yang memiliki rentang waktu lebih dekat. Yang ketiga, memeriksa atau inspect, yaitu surat yang akan ditandatangani diperiksa terlebih dahulu apakah surat sudah benar, tepat, dan tidak ada kesalahan dalam penulisan surat. Yang keempat, memilih atau select, yaitu memilih warna ballpoint yang akan digunakan untuk tanda tangan dengan gerakan tangan dan mata berusaha mengambil ballpoint sesuai dengan warna yang akan digunakan. Yang kelima, melepas atau release load, yaitu mengarahkan surat yang telah ditandatangani ke tempat yang telah disediakan, kemudian mengambil atau menjangkau surat berikutnya untuk diperiksa, disetujui, dan ditandatangani. Yang keenam, meletakkan atau position, yaitu surat-surat yang telah ditandatangani diletakkan ke dalam map yang telah disediakan untuk memudahkan saat melakukan ekspedisi. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir yaitu menghimpun atau assemble, yaitu map-map yang berisi surat tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk dikembalikan atau diberikan ke bagian selanjutnya. Analisis yang selanjutnya yaitu mengenai pokok bahasan materi tata ruang kantor. Sebelumnya, apa itu tata ruang kantor? Tata ruang kantor merupakan penentuan, pengaturan, dan penyusunan seluruh peralatan maupun perlengkapan dan perabotan kantor yang tepat untuk menyiapkan susunan tata ruang kantor yang praktis, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik,
nyaman, serta tercapai efisiensi pada pelaksanaan kerja perkantoran. Pada kesempatan kali ini, sebagai objek analisis, saya memilih organisasi publik BUMDes Karya Pakarti Patalan. Organisasi publik Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Karya Pakarti terletak bersebelahan dengan kantor Kepala Desa Patalan yang beralamat di Jalan Parangtritis kilometer 15 Patalan Jetis Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut merupakan tata ruang kantor BUMDes Karya Pakarti. Terdiri dari 2 pintu, yaitu pintu utama, pintu masuk atau keluar, pintu akses ke dalam gor, terdapat meja ketua atau direktur, meja bendahara, meja sekretaris, meja rapat atau pertemuan, meja bagian pelayanan dan administrasi, meja printer, meja file atau dokumen, lemari, serta kursi tunggu. Selanjutnya yaitu asas tata ruang kantor BUMDes Karya Pakarti. Asas tata ruang kantor BUMDes Karya Pakarti meliputi yang pertama, asas jarak terpendek. BUMDes Karya Pakarti menggunakan asas tata ruang jarak terpendek dengan penataan perabotan dan perlengkapan kantor yang digunakan diletakkan di lokasi yang berdekatan dengan meja kerja atau tempat kerja guna menghemat waktu dan tenaga agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, asas rangkaian kerja. BUMDes Karya Pakarti menggunakan asas tata ruang rangkaian kerja dengan menempatkan perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan berdasarkan rangkaian yang berurutan sesuai dengan langkah kerja guna menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruang. BUMDes Karya Pakarti memiliki ruang kantor yang tidak begitu besar, sehingga BUMDes Karya Pakarti menerapkan asas penggunaan segenap ruangan, yaitu dengan memaksimalkan atau menggunakan seluruh ruangan yang ada, sehingga tidak terdapat ruang kosong atau tidak digunakan. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Penataan ruang kantor BUMDes Karya Pakarti dapat dilakukan penyusunan kembali tanpa harus memakan banyak waktu atau biaya. Hal ini dilakukan guna memberikan suasana baru dan menghilangkan rasa bosan kepada para pekerja, sehingga BUMDes Karya Pakarti menggunakan asas perubahan susunan tempat kerja dalam tata ruang kantornya. Berikutnya yaitu macam tata ruang kantor BUMDes Karya Pakarti. BUMDes Karya Pakarti menggunakan macam tata ruang yaitu tata ruang kantor terbuka dengan ruangan cukup besar yang ditempati oleh beberapa pegawai yang bekerja bersama-sama dalam ruangan tersebut tanpa ada penyekat yang memisahkan antara tempat pegawai satu dengan pegawai lain. Tata ruang kantor terbuka ini mendukung komunikasi terbuka antar pegawai, sehingga dapat meningkatkan kerjasama antar pegawai serta produktivitas pekerjaan dalam bidang administrasi dapat meningkat. Selain itu, dengan tata ruang kantor terbuka ini dapat memberikan kemudahan dalam pengawasan, serta memberikan kemudahan dalam penempatan, penggunaan, dan perawatan peralatan kerja. Yang terakhir yaitu lingkungan dan kondisi fisik. Lingkungan dan kondisi fisik kantor BUMDes Karya Pakarti meliputi yang pertama, penerangan atau cahaya. Ruang kantor BUMDes Karya Pakarti, penerangan atau cahaya yang digunakan merupakan penerangan langsung dari sinar matahari. Lampu digunakan ketika keadaan mendung atau gelap, serta ketika pegawai melaksanakan pekerjaan lembur sampai malam. Yang kedua, tata warna. BUMDes Karya Pakarti dalam ruang kantor menggunakan tata warna yang didominasi warna putih, guna membuat ruangan terlihat lebih besar dan lebih luas. Selain itu, warna putih yang dipilih juga untuk menciptakan kesan cerah dan bersih dalam ruangan. Yang ketiga, ventilasi atau pengaturan udara.
Ruang kantor BUMDes Karya Pakarti memiliki ventilasi udara yang sangat cukup dengan adanya ventilasi dan jendela yang membantu pertukaran udara dengan lancar, sehingga ruangan tetap segar dan nyaman. Yang keempat, dekorasi. Ruang kantor BUMDes Karya Pakarti didominasi tata warna yaitu warna putih yang membuat ruangan terkesan cerah, bersih, dan luas. Selain itu, letak atau susunan meja maupun peralatan yang digunakan sangat diperhatikan guna membantu kelancaran proses penyelesaian pekerjaan serta menciptakan kenyamanan bekerja dan menciptakan pemakaian ruang kerja yang efisien. Yang kelima, suara bising. Letak ruang kantor BUMDes Karya Pakarti jauh dari keramaian, sehingga terhindar dari suara bising. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan kantor dapat dilakukan dengan lancar, efektif, dan efisien yang akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja. Yang keenam, musik. Musik yang dipilih saat melaksanakan kegiatan proses penyelesaian pekerjaan selalu musik yang sesuai dengan tempat, waktu, dan suasana dalam ruang kerja sehingga dapat membangkitkan semangat bekerja pada setiap pegawai. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir yaitu keamanan. Tata ruang BUMDes Karya Pakarti sangat memperhatikan faktor keselamatan dibuktikan dengan tata letak ruang yang memudahkan pegawai untuk menuju ke pintu utama sebagai jalur evakuasi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sekian video analisis mengenai pokok bahasan materi sistem dan prosedur dalam perkantoran dan materi tata ruang yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.